Selanjutnya masih dari Instagram juga, setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah banyak menanggung hutang suami, tapi suami belum jerah, bagaimana seharusnya? Jangan ditanggung. Jangan tanggung. Ya. Bukti nggak usah bayarin utangnya dia. Biarkan dia merasa efek daripada perbuatannya. Selama dia merasa Anda terus menanggungnya, maka akan ya, dia buat terus. Oh, toh istri saya akan bantu. Jangan dibantu. Udah cukup yang kemarin. Dan itu bukan kewajiban Anda untuk melunasi utang dia kok. Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Selanjutnya, masih dari Instagram juga, Barakallahu Ustaz. Ya, izin tanya, pantaskah saya menerima menantu yang mempunyai ibu mantan PSK? Tentu saja, nggak ada masalah. Selama anak yang akan menikah dengan anak Anda itu orang soleh. Ibunya pun sudah taubat. Nggak ada masalah. Tapi kalau ibunya belum taubat, masih PSK, ya. Tapi sini Anda kan bilang mantan ya. Tapi kalau bisa dia masih PSK, ya. Walaupun anaknya soleh, Anda pertimbangkan kembali. Saran kami nggak usah. Kalau saran kami, karena mau tidak mau kan akan berinteraksi sama mertua. Itu jadi masalah itu. Jadi lebih baik memang calon pasangan kita ini dia dengan orang tuanya di lingkungan yang sehat. Setelah dari Yudia Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dan suami LDR. Ya. Suami minta untuk mendampinginya. Tapi ortu saya tidak mengizinkan. Jika saya ikut suami artinya saya resign dari PNS. Karena ditakutkan jika terjadi sesuatu dengan suami. Apa ini? Sampai situ saja. Tentu Anda ikuti suami. Dan Anda resign dari pekerjaan. Ya. Karena menemani suami adalah kewajiban. Anda sekarang sudah jadi status istri. Tugas utama Anda adalah melayani suami. Tidak ada masalah, tinggalkan. Semua prestasi dunia tidak ada masalah. Ya. Anda resign saja, ya. Kemudian Anda mengabdi pada suami. Itu Allah alam saran kami, karena itu yang paling baik. Ya. Dan tidak ada solusi lain kalau ini sudah merupakan permintaan suami. Kecuali kalau suami Anda yang mengizinkan, itu lain. Tidak ada masalah lah, kamu tetap di Indonesia, saya di Amerika misalnya. Nanti kita ketemu misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Anda dua-duanya sepakat, tidak ada masalah. Ya, silakan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah saya salah membiarkan ayah saya tidak melaksanakan perintah agama, misal sholat 5 waktu, karena menghadiri percecokan dalam kehidupan keluarga? Karena jika diingatkan beliau akan marah dan juga ibu saya demikian. Ya tentu saja, kalau seandainya tiba waktu sholat, dan Anda tahu dia meninggalkan sholat itu, bukan masih dalam waktunya ya. Misalnya baru azan, Anda tidak ada kewajiban langsung mengingatkan orang pada saat itu. Karena orang semua dengarkan azan gitu kan. Tapi kalau misalnya waktu duhur masuk, Anda sholat, ternyata ayah itu ibu Anda belum sholat, dan Anda tahu mereka duduk mendiskusikan permasalahan yang sedang terjadi antara mereka, sampai azan asar, mereka nggak sholat, di sini Anda wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Anda harus ingatkan kesalahan itu. Masalah mereka marah, itu nggak ada masalah. Yang penting Anda sampaikan dengan cara santun dan mengatakan, maaf ibu ayah, tadi saya duduk sini, saya lihat ayah dan ibu belum sholat duhur. Ini kan kewajiban dalam agama. Sudahlah, nggak usah kamu campurin. Ya udah, yang penting Anda sudah sampaikan. Ya. Kemudian setelah salam, selanjutnya dari Instagram juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ortu tidak pernah memberi nafkah lahir batin, bagaimana Ustaz? Dia berdosa dengan perbuatannya itu. Tapi tidak menggugurkan bakti Anda sebagai anak. Ya. Tidak menggugurkan kewajiban Anda berbakti sebagai anak. Jadi apa yang orang tua lakukan pada anaknya itu salah. Kalau dia bengkalikan anaknya, dia dosa. Itu Allah SWT akan hisab dia. Karena itu kewajiban, haknya anak itu. Ya. Kalau anak laki-laki sampai dia balik diberikan nafkah, kalau anak perempuan sampai dia menikah. Itu masalah nafkah, makanan, minuman, pakaian. Juga ada hak pendidikan. Itu kalau dibengkalikan semua ini jadi masalah. Ya, dosa dia. Tapi perbuatan buruk ini pun tidak menggugurkan kewajiban bakti anak. Jadi misalnya ada orang tua membuang anaknya. Anda seorang anak yang dibuang oleh orang tua Anda. Tapi setelah ya Anda dewasa, baru orang tua ini datang dan mau mengaku kalau dia adalah orang tua dan dia harusnya dibakti. Maka tetap bakti, nggak ada masalah. Ya, itu nggak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang jadi masalah dalam masalah ini. Ya, Anda tetap berbakti sama beliau dan dia berdosa dengan perbuatannya. Baik, silakan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
Hamba Allah, perempuan 28 Jakarta dari PNS. Apa saja kewajiban dari seorang istri meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya? Yang saya tahu adalah tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Ada lagi Kak Ustadz kewajiban meminta izin dari laki-laki ke perempuan. Barakallahu fikum. Ya, ada banyak tentunya. Selain izin keluar rumah, ya, juga ada izin kalau mau menerima tamu. Karena dalam hadis dijelaskan dan tidak boleh mereka para istri memasukkan seseorang yang kalian tidak izinkan atau kalian tidak sukai ke rumah kalian. Jadi selain dia keluar juga mengizinkan orang lain masuk tamu, walaupun orang tuanya sendiri. Ya, orang tuanya si istri ini harus izin sama suaminya dulu. Kemudian juga sama izin kalau ingin menggunakan harta ya di luar daripada apa yang sudah diberikan. Misalnya Anda diberikan nafkah bulanan 5 juta rupiah misalnya, dan itu suami sudah rincikan, ini minyak goreng, ini sampo, ini semua segala macam sudah duduk bersama-sama dan Anda juga sudah tahu itu adalah kebutuhan untuk itu. Ternyata ada lebihnya 500 ribu misalnya atau 1 juta. Lalu Anda ingin bersedekah buat kerabat Anda atau Anda ingin membeli satu kebutuhan Anda izin sama dia. Karena itu adalah harta dia gitu. Kecuali harta Anda pribadi, warisan, Anda memang punya tabungan sebelumnya, itu nggak ada masalah Anda tanpa izin dengan suami gitu kan. Kemudian juga termasuk izin di sini bergaul, berteman sama siapa-siapa. Siapapun tidak boleh sembarangan Anda berteman, walaupun sesama jenis. Suami Anda harus tahu itu. Ya, Anda selalu sampaikan, saya akan berteman sama si Fulana. Fulana itu begini loh biodatanya dia, gitu kan. Biar suami Anda tahu, karena dia sebagai wali di sini. Dia bertanggung jawab. Karena kalau Anda bergaul sama orang yang salah, kemudian dia tahu dan dia biarkan, dia bertanggung jawab depan Allah SWT. Jadi dia harus tahu. Dengan tujuan dia mendukung atau dia tidak mendukung. Nah, ini harus Anda izin juga sama dia. Gitu kan? Jadi nggak boleh sembarangan memang. Ada banyak hal yang harus izin dan ini semua bukan karena suami tapi karena Allah. Ya silakan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Hamba Allah perempuan 40 tahun dari Jakarta, karyawan swasta. Apakah seorang janda boleh menikah tanpa wali yang sah? Dan bagaimana status pernikahannya nanti? Barakallahu fikum. Tentu yang kami pegangi pendapat jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Tetap hadis Nabi SAW, ayyum mamra'atin ankaha nafsa bighairi idni waliyu fanikahuha batil. Ya, wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Maka ini adalah berlaku pada gadis dan juga janda. Ini pendapat jumhur ulama. Ada pendapat yang lemah dari pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Maksudnya dalam mazhab Abu Hanifah pun ini bukan dijadikan sebagai skala prioritas. Kalau janda boleh menikahkan dirinya. Maka sebaiknya setiap muslimah berhati-hati dalam masalah ini. Karena hadis yang awal itu lebih sahih dan juga lebih kuat secara argumentasi. Ya. Makanya mayoritas ulama memilihnya. Dan perlu Anda tahu, wahai muslimah, wali itu fungsinya ada. Dia sebagai bekengan Anda, pembela Anda. Anda kalau menikah dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu melihat ada laki-laki di belakang Anda, itu akan memunculkan rasa segan. Dia akan menghormati Anda, maka jangan menikah tanpa wali. Walaupun Anda misalnya janda punya anak bujang, misal umurnya masih 15 tahun, 16 tahun, tapi jadi wali karena orang tua Anda misalnya sudah tidak ada. Kan anak bisa jadi wali pernikahan. Di saat Anda paman tidak ada misalnya, yang jalur ayah ini nggak ada, ayah, paman nggak ada. Anda bisa alihkan ke saudara atau ke anak Anda. Nah sekarang kalau anak Anda masih 16 tahun pun menjadi wali Anda, sudah cukup membuat calon suami Anda ini segan dengan Anda. Karena dia tahu ada laki-laki di belakang wanita ini. Jadi nanti ke depannya dia tidak akan berani, tidak mempermudah untuk menzalimi Anda. Sebenarnya itu fungsinya wali. Ya. Jadi bekengan dia ya yang bisa akan membela dia. Maka kenapa harus nikah tanpa wali gitu? Apa yang Anda khawatirkan dengan kehadiran wali? Ini perlu ya difahami baik-baik dan jangan sampai menikah tanpa wali. Hamba Allah, bagaimana hukumnya jika suami di awal pernikahan pernah mengatakan saya cukup dengan kamu saja dan berjanji tidak akan menikah lagi apapun kondisi sang istri, bahkan bersumpah demi Allah
sekalipun tidak ada perjanjian secara tertulis. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, ini masuk dalam sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Poligami adalah sunnah, dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi umumnya pendapat jumhur ulama adalah sunnah. Kalau seorang laki-laki pada saat mau nikah dengan istrinya, ya, istrinya memberikan syarat, saya mau nikah tapi saya tidak terima poligami, dan dia mengiyakan, atau dia sendiri yang mengatakan, saya tidak akan menikah lagi, gitu. Saya tidak mau poligami, saya hanya sama kamu saja, sekali seumur hidup saya menikah, atau misalnya dalam perjalanan pernikahan pun, ya, saya tidak akan, dalam kondisi apapun saya tidak akan menikah lagi, maka dia harus penuhi syarat itu. Kecuali pemilik atau orang yang menerima syarat itu, si istri di sini, menghapus atau membatalkan akad itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam masalah pernikahan kita tidak usah menutup pintu-pintu yang dibolehkan dalam syariat. Anda walaupun tidak mau poligami, tidak perlu Anda membahasakan itu sebagai syarat kepada istri. Karena di saat istri Anda lumpuh, ya, istri Anda misalnya melakukan perselingkuhan, naudzubillah, ya, pelanggaran-pelanggaran agama, nusyud, dia tidak mau taat kepada Anda, kan Anda punya solusi dalam Islam. Anda sambil mendidik dia, Anda bisa poligami. Atau memang Anda bercerai sama dia, dan Anda pasti nikah lagi, kan gitu. Jadi Allahu a'lam, ini kalau memang betul dia ucapkan, maka dia terikat dengan ucapan ini, dan dia harus berpegang teguh pada itu. Ya, kalau tidak, maka dia minta pada istrinya untuk sama-sama membatalkan akad itu, dan dia membayar kafarah atau denda atas sumpahnya. Dia berpuasa 3 hari atau memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian. Selanjutnya masih dari Instagram, apakah seorang suami diwajibkan juga memenuhi kebutuhan perasaan? Maksudnya teman curhat. Sudah kita jawab tadi. Sebenarnya tidak. Ya. Sebenarnya tidak gitu. Curhat yang paling baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh Anda bercerita dengan suami, ya. Cuma jangan anggap itu, ini kan di sini dikatakan, apakah seorang suami diwajibkan? Jawabannya tidak. Itu cuma hukum kebaikan dari dia. Kalau misalnya Anda berkeluh kesah tentang keluarga Anda, tentang kondisi apa sih yang Anda alami dengan teman-teman Anda misalnya, apakah suami wajib mendengarkan? Jawabannya tidak. Kalau suami bilang, maaf saya nggak mau dengar, mungkin dia capek, letih bekerja, dia cuma mau dilayani, ya sudah, Anda tidak usah sampaikan. Dan memang ini istilah curhat ini teman-teman harus kita luruskan dulu beberapa hal ya. Di antaranya, jangan selalu setiap ada masalah selalu pikirannya curhat gitu. Jadi coba dicerna dulu. Perlu nggak sih ini jadi sebuah bahasan dalam hidup saya? Kalau nggak perlu buang aja. Jangan semuanya ditangkap, semuanya langsung mau diceritakan ke orang lain. Seakan-akan bagian daripada kehidupan kita. Nggak perlu. Saya kadang-kadang temukan di pengajian ada orang, Ustadz ada pertanyaan titipan teman saya. Loh kenapa titipan teman? Kenapa bukan Anda yang bertanya gitu? Ya. Titipan teman ya biar dia yang bertanya sendiri. Kan gitu. Kecuali memang darurat sekali. Dia tidak bisa hadir dan dia tahu Anda hadir pengajian, mungkin lah ya. Tapi ada kadang-kadang, ini saya lihat keadaan teman saya begini-begini. Loh, keadaan temannya, loh, untuk kenapa harus dia tanyakan? Contoh. Ya. Allahu a'lam. Jadi jangan terlalu buka pintu curhat ini. Kecuali Anda rasa memang itu ada masalah, ada hubungannya dengan Anda, dan Anda butuh, oke. Yang kami sarankan yang paling pertama, sampaikan kepada Allah SWT. Biasakan komunikasi dengan Allah ini terbuka, berdoa. Uduk, sholat 2 rakaat, niat sholat tobat kalau perlu, ya. Kemudian habis sholat berdoa, ya Allah. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah Anda. Ya Allah, ada masalah ini, ya Allah. Tolong hamba-Mu, berikan aku solusinya, berikan gini dan begitu. Nah, kemudian setelah itu baru Anda cari orang-orang yang bijak. Misalnya suami, kalau suami memang orang yang bijaksana, berakal, dia kalau memberikan solusi memang bagus ya, Anda tanya dia. Tapi kalau tidak, suami Anda misalnya pola pikir dia ya lebih rendah daripada Anda, maksudnya percuma Anda ngomong sama dia bukan solusi dikasih. Maka untuk apa Anda bicara sama suami? Gak ada gunanya, kan gitu. Allahu a'lam. Tapi bukan berarti tidak boleh bercerita ya. Apalagi di saat suami mau dengarkan. Cuma jangan dianggap itu sebuah kewajiban. Ya, silakan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya seorang istri yang masih aktif bekerja. Saat ini saya tinggal dengan ibu saya di rumah dan anak.
Sedangkan suami memilih tinggal bersama dengan orang tua karena ketidakcocokan dengan ibu saya. Dan saya jika tinggal di rumah mertua, saya pun merasa tidak cocok. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Barakallahu fikum. Yang pertama, Anda sebagai istri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus ikut sama suami. Ya. Tidak ada istilah bagi seorang istri saya tidak cocok sama mertua saya. Karena Anda punya kewajiban untuk ikut dengan suami. Kalau suami mengajak Anda tinggal serumah dengan orang tuanya, ya Anda ikut. Itu resiko Anda menikah dengan dia. Karena taat sama suami ini harus di atas taat kepada orang tua. Dan Anda tidak bisa juga memaksakan suami untuk tinggal di rumah orang tua Anda. Jadi Anda berusaha mengalah dan mengadaptasi. Kalau seperti ini, karenanya rumah tangga Anda tidak akan sehat. Anda di rumah orang tua Anda, suami di rumah orang tua. Lalu kapan Anda bisa kumpul bersama-sama? Sementara ada banyak hal yang bisa terjadi interaksi positif antara suami istri. Ya. Saling memenuhi kebutuhan, saling berbelas kasih, ya, saling menasehati, saling memperhatikan dan seterusnya, ya, saling memuaskan satu sama yang lain. Ini kan hilang banyak sekali waktu-waktu yang luput yang harusnya tidak terjadi. Jadi Allah alam saran kami kepada penanya ini bertakwa kepada Allah SWT. Anda ikut suami, Anda tinggal di mana suami tinggal. Kalau misalnya Anda betul-betul terganggu sekali, Anda bicara baik-baik sama suami. Saya benar-benar kasusnya ini agak sulit kalau tinggal serumah dengan ibu kamu misalnya. Karena seperti kamu lihat seringkali saya disalahkan dan segala macam gitu. Bisa nggak kita ambil jalan tengahnya misalnya. Kita sewa rumah aja. Nanti kita bagi untuk ziarah ke ibu kamu dan ibu saya gitu. Itu boleh saja gitu. Tapi Anda perlu ketahui ya, Anda harus mendahulukan suami dari semuanya. Termasuk diri Anda sendiri. Itu yang kami ketahui dalam agama Islam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam sebuah riwayat yang sahih, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui hak suami kalian yang harus kalian penuhi, maka kalian akan mengambil debu telapak kakinya dan kalian letakkan di pipi kalian. Dan juga Nabi SAW menasihati bibinya Imran bin Husain radhiyallahu anhu majma'in. Kata Nabi SAW waktu tanya, dia setelah konsultasi Nabi tanya, apa kau bersuami? Dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, jagalah baik-baik hubunganmu dengan suamimu. Karena dia adalah surga atau nerakamu. Ya, silakan. Baik, Ustadz, kita beralih ke penelepon. Kita akan alihkan penelepon selanjutnya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Saya hamba Allah dari Kutai Kartanegara. Baik, kami persilakan untuk langsung bertanya dan kami harap untuk bisa bertanya yang singkat dan Ustadz bisa menjawab. Barakallahu fikum, kami persilakan. Afwan Ustadz, Assalamualaikum. Saya izin bercerita sedikit. Saya berumur 44 tahun, sudah menikah selama 13 tahun dan belum dikaruniai anak. Tahun lalu kami mengadopsi anak dan alhamdulillah sekarang sudah berumur 16 bulan. Anak kami ini sempat menyusu sama kemanakan suami saya. Pertanyaan saya, apakah anak saya ini bisa dikatakan mahram pada suami saya? Karena saya pernah mendengar kajian kalau kita mengadopsi anak, kalau perempuan, kalau bisa disusui sama saudara dari suami, kalau laki-laki saudara dari si ibu. Dan kedua, apakah ketika besar nanti bisa menjadi amal jariah bagi kami, Ustadz? Terus ketika dewasa nanti, ketika dia menikah, apakah kami wajib mencari tahu siapa ayah kandungnya untuk menjadi wali nikahnya? Syukran Ustaz. Ya, jadi yang mungkin ada 3 pertanyaan di sini ya. Kalau yang pertama itu benar, jadi dia usahakan disusui oleh orang yang merupakan mahramnya suami ibu. Ya, kayak saudarinya, kayak ponakannya, dan itu ada pendapat ulama yang mengatakan nanti akan berlaku menjadi mahram suami ibu gitu. Kalau yang kedua, apakah anak ini akan menjadi amal jariah buat kami? Tentu saja. Semua orang yang Anda biayai hidupnya, walaupun tidak Anda adopsi sebagai anak, misal ada satu muslim, orang susah, Anda biayai hidupnya, Anda berikan beras, Anda berikan kopi, teh, Anda siapkan pakaiannya, kontrakannya, itu jadi amal semuanya buat Anda. Kalau yang ketiga tentang masalah apakah nanti pada saat menikah kami harus mencari tahu ayahnya, sebenarnya bukan nanti, sekarang ibu harus tahu ayahnya.
semua muslim dan muslimah yang mau mengadopsi anak, jangan ambil kecuali anak yang jelas status orang tuanya. Itu kami sarankan gitu kan. Jadi Anda tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, dan Anda baik-baik minta agar anak ini kami adopsi di rumah, tapi setiap saat orang tuanya bisa ketemu. Dan jangan Anda ambil anak yang Anda tidak ketahui statusnya. Karena nanti memang pada saat menikah dia harus ada wali kan, harus ada ayahnya. Nah, ini jangan berlarut-larut. Kalau sekarang masih 16 bulan, ibu tunggu nanti dia menikah di umur 20 tahun, 19 tahun, 20 tahun dia baru nikah, baru ibu mau cari tahu, mungkin sudah meninggal ayahnya. Jadi dari sekarang, jadi ibu tahu. Ya, kalau perlu ibu punya kemampuan finansial dan ternyata orang tua anak ini tidak mampu, ibu bantu. Ya, silakan. Baik, Ustadz, kita akan coba kembali ke penelepon. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan bisa tersambung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Saya dengan hamba Allah di Balikpapan. Baik, Ibu yang ada di Balikpapan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kami persilakan. Baik, mohon izin bercerita Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abangnya suami saya menikahi seorang wanita Ustadz bernama Y. Berarti Y ini adalah ipar saya. Y ini sifatnya suka menghasut suaminya supaya minta uang kepada mertua saya. Jumlahnya besar dengan alasan yang mengada-ada. Ini sudah berlangsung selama 16 tahun selama mereka menikah. Saya sudah pernah menegur langsung dengan baik-baik kepada Y, namun keluarga malah memusuhi saya, dianggap ikut campur rumah tangga orang lain. Y ini jika berkomunikasi dengan saya, baik melalui telepon atau saat bertemu langsung, selalu ajak menggunjing. Nah, sikap saya sekarang, Ustadz, saya tidak mau berkomunikasi terlalu intens dengan Y. Jika beliau WA ajak menggunjing, saya akhiri percakapan itu dengan baik-baik. Saya hanya tegur sapa, ngobrol seperlunya, sebatas saya menghormati beliau sebagai kakak ipar. Dan saya sekarang sudah tidak peduli jika Y masih merongrong harta mertua, sebab saya sudah pernah ingatkan dan mertua juga diingatkan akan hal ini, tidak percaya. Pertanyaan saya Ustadz terkait dengan materi tentang menjalin silaturahim dengan kekerabatan tadi, apakah sikap saya tersebut termasuk memutuskan tali silaturahmi Ustadz? Syukran. Baik, yang pertama saya mulai dulu Bu ya. Sebenarnya ibu tidak usah memang mencampuri tentang masalah ipar ibu mau minta atau merongrong mertua ya. Yang Anda anggap mungkin itu boros atau diada-adakan. Itu kan menurut pandangan Anda pribadi ya. Dan saya yakin mungkin kalau mertua Anda ini, karena kalau dirongrong uang seperti itu berarti kan orang mampu. Dan dia pasti bukan orang bodoh. Sebagaimana Anda merasa begitu, mungkin dia juga tahu dia memiliki harta. Kalau kita balik kasus, Anda di posisi mertua Anda. Dan mertua Anda sekarang adalah anak mantu. Anda dimintain oleh anak mantu yang lain uang. Masa Anda tidak tahu ini dia salah gunakan atau tidak gitu. Ya. Pastikan pemilik harta ini punya, Allah memberikan dia feeling dan dia tahu gitu. Apalagi waktunya cukup lama, 16 tahun gitu. Ya. Jadi saran kami Allahu alam, langkah yang tadi ibu katakan itu saya sudah tidak pernah mau tahu lagi, itu sangat bagus. Karena kata Nabi SAW, min husni islamul mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Jadi saya melihat ini tidak bermanfaat buat Anda. Kecuali kalau misalnya ipar Anda ini, si Y tadi ini memang mencuri. Ya. Dia mencuri dan Anda tahu itu kemungkaran yang dilakukan itu lain. Tapi kalau dia hanya sekedar minta uang dari mertua melalui suaminya misalnya, dan mertuanya mau aja kasih memberikan dengan kena sayang sama anaknya misalnya atau anak mantunya, maka itu tidak ada masalah. Karena pemilik harta ridho dengan itu gitu. Allahu alam. Ini poin pertama dulu berhubungan dengan masalah ini. Kalau masalah yang lain adalah Anda sering diajak menggunjing oleh ipar, itu sudah betul keputusannya. Karena ini haram dalam Islam menggunjing orang. Anda berhentikan komunikasi dan cukup sampai situ. Ya. Karena biasanya orang yang biasa menggunjing orang ini, dia bisa saja memang niatnya mau gunjing orang lain di depan Anda karena dia anggap Anda orang yang cocok untuk diajak ngobrol. Atau memang dia memancing
Ya, dan ini yang sering terjadi ya. Dia memancing supaya Anda terjebak dalam satu perkataan atau satu pembicaraan yang nanti dijadikan hujah atau argumentasi kepada orang yang dia jadikan sebagai target yang disampaikan. Misalnya mertua Anda di sini. Jadi sudah benar Anda batasi saja dan Anda selalu tutup pintu. Maaf kalau untuk gosipin orang saya tidak mau ngomong. Udah gitu aja. Jadi dia tahu celah itu dia tidak akan pernah bisa masuk kepada Anda. Allahu a'lam. Ya, jadi ini insya Allah tidak masuk dalam permasalahan tadi yang ibu bilang, apakah ini masuk, saya termasuk memutus silaturahim atau keluarga? Jawaban saya tidak, karena Anda tidak memutusnya. Anda cuma membatasi saja karena ada mudarat secara agama. Ya, karena ini kan mudarat, silakan. Ustadz, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Hamba Allah, saya mau bertanya, apakah sebagai seorang calon istri, jika berumah tangga nanti boleh meminta izin sebelum menikah, perjanjian di hitam putih, di atas kertas hitam putih, untuk tetap bekerja di kantor, karena dengan alasan ada tabungan untuk membiayai bulanan orang tua. Barakallahu fikum. Boleh, tentu saja boleh, karena kata Nabi SAW, al-muslimun ala syurutihim, orang muslim sesuai dengan syaratnya, ya. Jadi boleh saja, tetapi perlu saya berikan masukan untuk muslim yang bertanya ini. Kalau Anda sudah menikah dan Anda sekarang calon istri, Anda mau menikah, Anda punya beban apa nih? Anda punya beban misalnya membiayai orang tua. Oke, misal gaji Anda berapa? Ini contoh, kita hitung-hitungan saja ya. Oh, Anda punya gaji misalnya 5 juta rupiah, contoh. Kita anggaplah nilai ini yang ada, yang Anda terima gajinya. Dan Anda punya biaya kehidupan Anda mungkin 2 juta. Anda berikan kepada orang tua 3 juta. Habislah 5 juta itu. Sekarang Anda dilamar oleh seorang laki-laki. Dan Anda bicara. Tidak ada masalah Anda berbicara. Tapi dengan ada mahram Anda ya. Sekarang kalau sudah menikah dengan saya, harapannya apa? Anda tanyalah satu persatu. Di antaranya, bahasakan, saya ini sedang bekerja. Gaji saya 5 juta rupiah. Saya menggunakan kebutuhan saya 2 juta. Saya memberikan orang tua saya 3 juta. Ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab saya. Bagaimana kira-kira nanti kalau jadi suami? Apa bisa membantu saya di sini? Atau saya tetap bekerja? Dari awal, jadi jelas semua. Jangan nanti setelah menikah baru Anda mau membahasakan ya. Dan tidak usah hitam putih atau di atas hitam putih tulis di kertas ya. Tidak perlu, bahasakan aja dulu. Kalau dia mengatakan sudah nggak masalah, nanti saya yang nanggung misalnya, itu nanti 5 juta rupiah saya kasih. Itu mungkin selain daripada uang yang akan saya berikan untuk kebutuhan rumah kita nanti misalnya. Ya udah, berarti Anda sudah tahu Anda tidak perlu kerja kan gitu. Itu lebih enak buat Anda. Anda pasti otomatis lebih mulia karena menjadi seorang istri di rumah. Dan kalau sudah anak bisa fokus urus anak gitu kan. Sementara belum punya anak bisa fokus urus suami. Ada anak pun fokus mengurus suami dan anak gitu. Itu lebih baik daripada Anda harus membagi Anda kerja 8 jam per hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Malam baru Anda pulang ke rumah, tiba anak sudah entah siapa yang urus di siang hari dan pagi hari. Suami juga mungkin makan siang tidak ada yang temani. Atau mungkin suami pada pulang rumah cuma ada PRT. Nah ini kan kurang sehat rumah tangganya. Ya. Nah, kalau suami mengatakan, oh memang maaf saya belum bisa, saya tidak mampu memberikan biaya itu, nggak apa-apa, silakan tetap kerja. Nah, di sini kalau memang suami mengatakan begitu, baru Anda tulis ya di atas kertas. Jadi jangan dari awal belum menikah Anda sudah bebankan suami, saya tetap harus kerja loh. Nah, padahal mungkin suami bersedia untuk menanggung itu. Ya, karena fitrah semua laki-laki, ibu perlu tahu ya, ukhti perlu tahu, itu berharap agar istrinya di rumah, agar bisa dia pada saat pulang disambut ya, sibuk untuk menata rumah, belajar setiap hari inovasi dalam masakan. Kalau ada anak bagaimana mengurus mereka full time untuk anak-anak tersebut, maka itu memang yang merupakan tanggung jawab istri yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Karena semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggung jawab hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan diminta pertanggung jawab hari kiamat. Dan seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah dan anak-anak suaminya.
Setiap jengkal dari rumah suami itu tanggung jawab ibu. Benda-benda yang disiapin situ, sendok, garpu, gelas, apa saja. Semua itu tanggung jawab ibu. Allah akan tanya hari kiamat nanti. Begitu juga dengan anak-anak. Dan kalau Anda bekerja, Anda sulit sekali untuk bisa membagi waktu untuk ini.